Halo adik-adik, selamat datang kembali di Han Kids. Pada video kali ini kakak akan membahas jenis dan fungsi alat berat tambang. Dalam industri pertambangan, alat berat memegang peranan krusial, mulai dari penggalian, pengangkutan, hingga pemrosesan material tambang. Seluruh proses operasional sangat bergantung pada keandalan dan efisiensi alat-alat ini. Tanpa alat berat, proses produksi akan lambat, mahal, dan berisiko tinggi terhadap keselamatan kerja. Penggunaan alat berat harus memperhatikan efisiensi operasional dan keselamatan kerja. Kesalahan pengoperasian atau kurangnya pengawasan bisa menyebabkan downtime, kerugian finansial, hingga kecelakaan kerja yang fatal. Oleh karena itu, manajemen alat berat perlu dukungan teknologi modern seperti sistem video monitoring. Alat berat yang sering digunakan pada industri pertambangan adalah berikut ini. 1. Ekskavator. Ekskavator adalah alat berat yang memiliki alat pelengkap berupa bucket yang berguna untuk mengeruk material. Bucket dapat diganti dengan pelengkap lain seperti rock breaker dan crusher untuk memperluas fungsinya dalam tugas penambangan. Ekskavator berfungsi untuk menggali, memuat, dan memindahkan berbagai jenis material seperti tanah, batu, pasir, dan kerikil. 2. Bulldozer. Bulldozer memiliki pisau lebar atau blade yang biasanya digunakan untuk mendorong dan meratakan material di area terbuka. Alat ini juga dapat digunakan untuk penggalian, walaupun tidak bisa sedalam ekskavator. Bulldozer berfungsi untuk menggali dan meratakan material seperti tanah, batu, dan puing. 3. Wheel loader. Wheel loader memiliki bucket besar di bagian depan yang digunakan untuk mengisi material ke dump truck dan membersihkan lokasi. Wheel loader berfungsi untuk memuat, mengangkat, dan memindahkan material dalam jumlah besar dari satu tempat ke tempat lain. 4. Backhoe loader. Backhoe loader bukan alat utama dalam pertambangan besar, tetapi menjadi alat berat untuk pekerjaan pendukung. Alat berat ini sangat multifungsi dengan loader di depan dan backhoe di belakang. Backhoe loader berfungsi untuk membersihkan jalan tambang, jalur hauling, menggali parit untuk drainase, dan bagian loadernya bisa untuk mengangkut material. 5. Dump truck. Dump truck untuk tambang pada umumnya memiliki rangka chassis yang kuat untuk menempuh lokasi pertambangan, cenderung memiliki medan sulit. Bak belakang dump truck juga begitu luas dan bisa dimiringkan dengan sistem hidrolik, memungkinkan pembuangan material yang cepat dan tepat. Dump truck berfungsi untuk mengangkut material tambang dalam jumlah besar, kemudian memindahkannya dari lokasi penggalian ke tempat penyimpanan, fasilitas pemrosesan, atau titik pemuatan untuk pengiriman lebih lanjut. 6. Crane. Crane atau derek mendukung kegiatan operasional, utamanya mengangkat peralatan berat tambang atau material dengan kapasitas besar. Crane berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan peralatan tambang berat, sekaligus transportasi hasil tambang secara terbatas. 7. Motor grader. Motor grader memiliki pisau yang dapat diatur tinggi rendahnya, memungkinkan pembuatan permukaan tanah yang datar sesuai spesifikasi diinginkan, bahkan bisa di permukaan yang belum rata sekalipun. Motor grader berfungsi untuk meratakan dan membentuk permukaan tanah di lokasi pertambangan, memastikan jalur tetap bersih dari bebatuan yang dapat menghambat mobilitas alat berat pertambangan yang lain. 8. Pemadat tanah atau kompaktor. Pemadat tanah atau kompaktor seperti soil compactor, vibratory roller, combination roller, dan berbagai jenis roller lainnya dimanfaatkan untuk persiapan lahan pertambangan agar jalan lebih padat dan memudahkan mobilitas. Pemadat tanah berfungsi untuk memadatkan tanah di lahan pertambangan untuk membuat jalan. Operasional pada tambang biasanya dimulai dengan pembukaan lahan untuk jalur pertambangan dengan menggunakan pemadat atau motor grader agar jalur bisa dilalui alat berat lain. Kemudian untuk operasional utama akan dilakukan oleh ekskavator, bulldozer, wheel loader, dan dump truck. Dan sekian video jenis-jenis dan fungsi alat berat tambang ya adik-adik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Ya adik-adik, terima kasih.